Saya tercenung menatap monitor TV ketika harga minyak mentah jatuh menjadi $30 per barel. Muhammad bin Salman ini gila, itu kata saya dalam hati. MBS, demikian julukannya, akan memainkan peran geopolitik yang bernama world domination. Ketika seorang penguasa mengerti perannya dalam kekuatan global, maka negara tersebut menjadi berdaulat. Misalnya, Putin selama 23 tahun menguasai Rusia. Dia tahu sekali kekuatan geopolitik Rusia di kancah Eropa. 4 kali dalam 5 tahun ini, Putin mematikan gas ke Eropa karena gas Eropa 40%-nya dari Rusia, dan ini mempengaruhi sampai Inggris, bukan negara sebelah yang nempel perbatasan dengan Rusia saja. Itulah bagian dari world domination yang diciptakan oleh Rusia. Strateginya bernama Moriskova. Kita melakukan contoh ke negara lain. Dominasi bentuk lain, misalnya K-pop, musik Korea, dipakai industri kecantikan Korea saat ini untuk mendominasi 40% beauty care dunia. Dua hal ini kekuatan dominasi musik dan kecantikan. Walau terlihat kecil, sekali mereka shutdown, para wanita di dunia bisa teriak dan pasti mempengaruhi politik sebuah negara. Kita bicara K-pop di lain kesempatan. Kembali ke MBS. Dalam sebuah negosiasi OPEC dipimpin oleh MBS yang mempunyai kekuatan kira-kira 18 juta barel, bernegosiasi dengan negara non-OPEC dipimpin Rusia yang produksinya kira-kira 11 juta barel, ini menjadi diskusi menarik. Turunnya kebutuhan dunia, terutama kebutuhan Cina akan minyak karena industri di Cina kontraksi turun hingga 30% akibat efek corona yang membuat minyak oversupply. Juga efek corona yang belum tahu kapan berakhirnya. Ini membuat industri dalam jangka menengah turun. Rusia non-OPEC diajak menurunkan produksi agar minyak dunia harganya stabil di atas. Rusia menolak dan berkata, Saudi aja yang turunin produksinya. MBS ngamuk. Negosiasi 2 hari deadlock. Dibanting harga minyak oleh Saudi turun hingga 30% ke harga $36 per barel. Dunia geger. Dalam 2 hari bursa dunia merah turun. Lalu apa analisa kita? Saya menatap apa yang Amerika lakukan. Trump tidak komentar tuh, dia hanya komentar virus corona 2 hari ini. Bagi saya, tidak mungkin MBS bergerak tanpa go ahead dari Amerika. Harga minyak $30, Saudi masih untung karena ongkos produksinya hanya $9. Rusia, ongkos produksinya $30-40, rugi Rusia. Pertamina, ongkos produksinya walau-walau, bisa 30, bisa 35, itu juga kalau jujur. Sehingga harga $30 minyak Saudi, ambiar itu Pertamina. Amerika, $30 biaya produksinya, rugi juga Amerika. Kok kasih go ahead atau MBS bergerak sendiri? Oh, tidak sesimpel itu, Ferguson. Pasti persetujuan paman Sam itu harga turun. Amerika itu akan bisa jadi raja gas di saat harga minyak diobok-obok. Shell gas dengan teknik hydrocrackingnya Amerika. Gas Amerika menjadi pilihan menarik karena gas bisa jadi alternatif kekuatan yang Amerika akan dominasi. Ini perang menekan yang dilakukan hegemoni Amerika sekarang semakin menarik. Amerika main 2 front, itu biasa. Sekarang Amerika di belakang MBS Saudi melawan Rusia. Jadi rupanya siapa yang menghalangi hegemoni Amerika akan disikat beneran. Amerika lagi menunjukkan taringnya. Ya begitulah kalau Republikan jadi presiden. War itu mesin uang. Hegemoni Amerika kalau ditantang, dibikin bubrah semua penantangnya. Efeknya, dunia saat ini diambang resesi. Ekonomi Indonesia yang 60% mengandung unsur Cina terkontraksi. Kalau dalam 2 bulan ke depan Cina masih lockdown dan Indonesia masih tidak bisa impor barang dari Cina dan tidak bisa ekspor barang ke Cina, Indonesia bisa belangsak. Indonesia ekspor ke Amerika gimana? Kan sudah dicoret Indonesia sama Amerika nggak jadi mitra dan tidak jadi global supply chain hegemoni lagi. Sudah bukan konco lagi seperti zaman SBY. Sudah tidak jadi negara berkembang lagi. Jadi mahal barang Indonesia di Amerika. Masa lupa Amerika sudah jadi mantan? Kita kan sekarang genit-genit miring ke Cina, gimana sih? Saya suka bingung sama Indonesia. Jaga jarak sama Amerika tapi masih pakai dolar, masih pakai IMF, masih perlu dolar. Aneh ya, pro Cina tapi nggak dapat juga bagian dari supply chainnya Cina. Bahkan sama Cina itu diincir-incir kayak main sama lonte. Sama Cina itu dipacarin enggak, dikawin enggak. Sama Amerika dulu mesra, pacaran, sekarang sudah diputus. Jadi ya Indonesia itu you are on your own, sendiri lagi, sepi lagi, jomblo lagi. Kasihan ya.